Alice terkejut melihat rumahnya hancur dan segera sadar bahwa anaknya masih di dalam. Naluri keibuannya membuatnya memberontak dari pelukan suami, lalu berlari menuju rumah yang sudah dipenuhi kepulan asap. Renaud menahan pinggang istrinya, mencegahnya berlari ke arah asap itu. Meski ia sendiri baru tersadar bahwa Arthur masih berada di dalam. Tak ada pilihan lain. Ia pun berlari menembus puing-puing yang berantakan. Di dalam rumah yang tinggal reruntuhan, ia membuka paksa sebuah pintu nyaris roboh dan menyisir sekeliling ruangan yang masih terbakar, berharap menemukan tanda kehidupan sang anak. Langkahnya terhenti ketika matanya tertuju pada salah satu sudut. Tegang berubah menjadi tawa gugup, lalu tawa terbahak-bahak yang diselingi air mata. Alice yang mendengar tawa suaminya langsung bertanya apa yang terjadi. Dengan suara bergetar, Renaud menjawab bahwa semua ini seperti lelucon. Anak mereka bahkan belum genap 3 tahun. Tetapi Alice terpaku melihat apa yang dilihat Renaud. Arthur tampak melayang dalam posisi bersemedi di atas tanah dan puing-puing rumah yang hancur. Renaud hanya bisa bergumam, tak percaya bahwa anaknya yang belum berusia 3 tahun sudah memiliki kekuatan seperti itu. Tak lama kemudian, Arthur mengakhiri posenya, menurunkan kaki ke tanah, lalu melangkah dengan percaya diri. Ia bergumam bahwa hari ini ia merasa luar biasa. Sambil mengepalkan tangan, ia berkata, "Jadi beginilah rasanya memiliki inti mana." Ia membuka kedua tangan, menghirup udara segar, dan dalam hati berteriak bahwa bahkan pepohonan pun tampak lebih hijau. Namun senyumnya perlahan memudar. Ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin ia bisa melihat pepohonan, padahal tadi ia berada di perpustakaan rumah. Barulah ia tersadar. Kini ia berdiri di tengah bekas pusat ledakan yang membentuk sebuah kawah, dikelilingi puing-puing kayu sisa rumahnya. Waktu berlalu sejak kejadian itu. Rumah Alice dan Renaud telah dibangun kembali pada akhir tahun lalu. Arthur kini sudah bisa membaca dan menulis berkat ajaran ibunya. Ia juga mempelajari teknik manipulasi mana tingkat dasar serta augmentasi. Karena tubuhnya masih terlalu kecil untuk latihan tempur, Arthur hanya diperbolehkan melakukan pelatihan fisik dasar. Ia memperkirakan masih butuh waktu cukup lama sebelum ayahnya mengizinkannya bertarung. Pada ulang tahunnya yang ketiga, Renaud bahkan memberinya sebilah pedang kayu. Hadiah yang datang dengan konsekuensi tersendiri, karena sejak saat itu, sang ayah menjadi sangat bersemangat melatihnya. Arthur dan Renaud saling berhadapan di halaman belakang rumah. Renaud meminta anaknya mengingat satu hal penting. Selalu atur aliran mana seiring dengan napas. Ia menjelaskan agar Arthur membayangkan inti mana seperti organ tubuh lain, jantung atau paru-paru. Meski begitu, Arthur sempat heran bagaimana mungkin anak yang belum genap 4 tahun harus memahami penjelasan seberat itu. Arthur pun bersiap, memasang kuda-kuda dengan pedang kayu di tangannya. Sementara Renaud mengambil posisi bertahan. Dengan tatapan tajam, Arthur mulai bergerak dan menyerang. Renaud menangkis setiap serangan hanya dengan sebatang ranting pohon. Benturan pedang kayu dan ranting memecah kesunyian pagi. Ketimpangan kemampuan tampak jelas. Arthur berjuang keras menembus pertahanan ayahnya. Namun Renaud tetap santai, menangkis serangan dengan senyum tenang. Ia terus menyemangati Arthur, meyakinkannya bahwa ia pasti bisa. Dalam hati, Arthur menggerutu. Ayahnya tak akan membiarkannya beristirahat sebelum berhasil. Sementara waktunya untuk belajar terasa begitu sedikit. Tiba-tiba ia berhenti, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Saat kembali membuka mata, sorot tekad terpancar jelas. Renaud hanya mengamatinya dengan senyum tipis. Dengan penuh keyakinan, Arthur mengayunkan pedang kayunya. Dalam satu sabetan, ranting yang dipegang Renaud patah menjadi 2. Potongannya berputar di udara sebelum jatuh ke tanah. Renaud menatapnya dengan raut terkejut. Keringat membasahi dahi dan napasnya terengah. Arthur meminta izin untuk pergi belajar. Sore hari, cahaya matahari menerobos masuk melalui jendela kamarnya. Di atas tempat tidur, ia duduk bersila dan bermeditasi dengan mata terpejam. Arthur mulai memproses semua yang telah ia pelajari. Di dunianya, kekuatan ditentukan oleh warna inti mana. Inti mana awalnya berwarna hitam, terbentuk dari campuran darah, kotoran tubuh, dan partikel mana. Seiring waktu, kotoran tersaring dan inti menjadi semakin murni.
Urutannya adalah hitam, merah, oranye, kuning, perak, dan putih. Setiap tahap terbagi dalam 3 nuansa: gelap, solid, dan cahaya. Inti mana cahaya merupakan yang paling murni sekaligus terkuat. Lamunannya buyar oleh teriakan yang memanggil namanya, memberitahu bahwa waktu makan malam telah tiba. Arthur menggerutu pelan. Hidangan telah tersaji di meja makan. Alice tampak menikmati makanannya, sementara Renaud makan sambil memikirkan sesuatu. Arthur sendiri menyendok dan menggarpu dengan emosi, menggerutu dalam hati. Mengapa seorang bayi tak bisa punya waktu sendiri? Tak adakah yang benar-benar mendukungnya untuk belajar? Akhirnya, Renaud mengungkapkan kegelisahannya. Ia berkata kepada Alice bahwa sudah waktunya mencarikan seorang guru untuk Arthur.